Ya kalau tanggapanku itu sudah tidak sangat wajar sekali nih dilakukan, apalagi di usia ya yang kita ketahui dia belum termasuk usia yang remaja, dia mau baru menuju ke usia remaja begitu. Apalagi kayak jarang sekali ditemukan anak-anak yang begitu yang sudah berpikiran untuk melakukan kayak sampai pembunuhan, kemudian sampai dia bisa berpikir yang sebenarnya belum bisa sebenarnya terlintas di pikirannya, tapi dia sudah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Tapi di balik itu semua pasti banyak dampak yang sangat buat hatinya atau dari secara psikisnya, mentalnya kah terganggu, entah itu dari orang tuanya kah atau masalah pribadi dan segala macam. Kalau saya sendiri prihatin karena anak yang baru usia 15 tahun dia melakukan seperti itu karena kurang perhatian dari orang tuanya. Dia banyak ditemukan bukti-bukti bahwa ayahnya kurang memperhatikan kondisi psikisnya. Jadi demikian dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Kalau saya sendiri meninjau dari apa yang saya lihat bahwa apa yang dilakukan anak itu justru membuat seseorang menjadi terancam, bahkan kehilangan nyawanya. Bisa dilihat berita kemarin. Kemudian sebelum itu dia juga melakukan berbagai hal. Contohnya dia pernah melakukan misalnya memotong katak. Jadi hal itu membuat seseorang menjadi tertekan atau bahkan merasa takut dengan anak yang seusia 15 tahun bisa melakukan hal tersebut. Jadi itu dari saya. Pertama kali lihat video itu mengejutkan memang, Kak. Dan menurutku lingkungan itu sangat berpengaruh ke psikologis anak-anak. Itu apalagi dibilang keluarga dekat, ada yang mulai berarti saya gagal sebagai keluarga. Saya tidak bisa kawal dan saya tidak kenali, berarti saya kurang taruh perhatian sama dia. Ini begitu kalau saya. Berarti kok lebih ke blame yourself. Iya. Saya menurutku everyone punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Maksudku 15 tahun tapi mungkin itu juga atau itu beda stigma yang tercipta dalam kepalanya because what she consumes darinya dia kecil gitu. Dari keluarga sendiri pun tentu harus kita tidak bisa mungkin langsung menjauhi dia, pasti kita berikan kayak lebih dirangkul, lebih diberikan kasih sayang yang lebih intensif, komunikasi yang lebih bagus, kemudian semaksimal mungkin lah kita perbaiki cara dia berpikir. Kalau misalnya saya sebagai korban ya tentu kalau misalnya dipikir dengan akal yang tidak sehat, pastikan orang tua manapun pasti dia tidak bisa terima hal tersebut apapun alasannya. Ketika misal si korban sampai sudah meninggal, karena kan itu yang dibunuh anak yang masih kecil kan, jadi tentu orang tuanya masih tidak terima dan dia pasti berpikir untuk berikan hukuman sebagaimana dia dihukum, mungkin seperti itu. Dia lebih banyak aktivitasnya di dalam kamar. Nah, dalam kamar itu dia menonton terus. Yang nonton itu yang tentang pembunuhan. Terpengaruh, dia terobsesi sekali dari pembunuhan itu. Apapun yang dia lihat, dia yang dengar segala macam, pasti bisa dia contohkan sendiri. Itu anak-anak tuh susah mendengar kata-katanya orang dewasa, tapi gampang meniru perbuatan yang orang dewasa. Dia lebih gampang meniru daripada mendengar kata-katanya orang dewasa. Terus kalau menurutku kenapa bisa sampai dia begitu? Mungkin karena rasa penasaran yang tinggi. Bagaimana rasa penasaran karena rasa terobsesi sekali. Iya, terobsesi. Padahal dia bisa menjawab dengan puas. Mau dia terasa, bagaimana rasanya kalau bunuh orang? Iya. Yang seperti saya bilang tadi di awal, itu semua didasari dari pasti dia mempunyai kayak gangguan, entah itu dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau dia merasakan dibully sama teman-temannya,
atau dijauhi sama teman-temannya, itu bisa saja menjadi, ataukah dia mengalami broken home, itu kan bisa saja terjadi salah satu penyebabnya ketika mentalnya terganggu, kemudian sampai bisa separah itu mungkin ketika dia merasa kayak dikucilkan, tidak ada orang yang datang untuk merangkul dia, tidak ada orang yang datang memberikan perhatian yang lebih. Saya menurutku kalau dihubungkan dengan anak broken home banyak ya anak broken home dan tidak seperti bukan itu berarti Ji. harus kau bunuh orang karena kau broken home. That's saya menurutku jangan sampai itu mental health-nya kita, karena kita punya state mental health yang buruk terus itu jadi pembenaran to do something bad. When you socialize, you have to do your best untuk ini jadi a decent human being. Ngerti kok kamu maksudku? Iya, itu salahnya. Contoh kayak punya kontrol diri. Iya, mungkin dia tidak ada teman untuk berbagi cerita. Iya. Kayak dibilang tadi, tinggal sama kerabatnya tapi kurang perhatian. Akhirnya dia cari kayak nonton apa dan salah jalan pikirannya sih tidak terbangun bagus gitu fondasi pemikirannya, makanya salah jalan. Lebih untuk bimbing gitu yang anak-anak sebagai yang pelakunya supaya bisa untuk kembalikan paling tidak bisa lebih surutlah dari sebelumnya, karena kan bisa dianggap bahwa kejadian yang kemarin itu lebih puncaknya dan pihak pemerintah seharusnya harus turun tangan dalam hal tersebut, karena bisa saja kalau tidak turun tangan dapat membuat seseorang itu dapat membuat korban menjadi tertambah lagi. Itu dari saya, Kak. Kurasa sekarang harus dibuat aturan. Sebelum punya anak, harusnya kita bikin kayak pelatihan dulu, surat izin. Jadi tidak asal kayak lahir anaknya diabaikan begitu saja. Harus juga jadi siap harus jadi orang tua. Harus siap. Itu dia dibawa pelakunya ke tempat rehabilitasi. Ini kan dua-dua, baik korban maupun pelaku juga butuh. Kalau korbannya kan tinggal keluarga, tidak ada korbannya. Iya, keluarga korban kan saya butuh juga kayak dikasih pengertian kenapa ini si pelaku melakukan apa yang sudah dia lakukan tuh, tapi gimana dia, tapi kan tetap tidak bisa Terima sebagai keluarga korban. nggak tahu ya apa bisa dilakukan untuk korban meninggal Karena kalau pelaku, itu aku bilang tadi, tinggal pelakunya mami. keluarganya. Apa yang bisa dilakukan? Itu minta ditanya betul, coba kalau kau keluarganya korban. Atau konsolidasi. Oke, emosi. Tapi Iya, cocok tadi si pelaku bisa kita rehabilitasi tuh sambil diungkit terus ada apa sebenarnya dengan dia. Yang sampai kita menduga-duga kalau ini kasus psikopat atau apakah, padahal sebenarnya kayak tadi dia caper dan gangguan psikologisnya memang terganggu. Nah, dari data itu kemudian bisa kita sampaikan ke keluarga korban bahwa ini anak seperti ini. Nah, itu yang if I have a power in this country, saya mau rombak habis-habisan itu pendidikan psikologi yang ada di sini, karena mengingat kemarin saya habis baca artikel juga ada banyak kasus tentang psikologi yang belum terselesaikan. Ya tentu kalau misalnya sebenarnya kita lihat dari kondisi masalahnya dulu, karena kan anak ini kita harus tahu dulu latar belakang dia terjadi seperti ini karena apa. Kalau misalnya karena dia kurang kasih sayang atau apa, tidak semestinya dia diberikan hukuman yang sampai dihukum mati dan segala macam. Itu kan kayak kita tidak punya kayak tidak kasihan kah, misal anak di usia segini mau dihukum mati, dia kan punya masa depan yang bisa dia perjuangkan lagi. Kemudian kalau punya kesempatan ya mungkin bisa kayak diberikan ruang atau kayak satu dimasukkan ke dalam komunitas atau di kayak rumah yang bisa dia diberikan pelajaran, diberikan motivasi, semangat, kemudian ya lebih diperbaiki mentalnya, psikisnya lah, karena kan dia trauma mungkin kayak seperti itu, bukan kayak diberikan hukuman mati yang seperti diberitakan.